dengan ijazah Pak Jokowi ini dipermasalahkan? Oh, itu biar biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel, punya dokumen yang lengkap. Jadi kita tanya aja kepada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Jadi jawabannya seperti apa? Kita percaya. Thank you. Ini satpam saja kalau jelasinnya kayak gini. Dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Kita nih ngalor ngidul ke sana kemari, padahal gampang sekali. Tunjukkan aja ijazahnya itu dari. Nah, 10 poin rektor UGM itu hanya omon-omon itu. UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya. Taruh saja ijazahnya yang asli, dikasih tahu, selesai. Malah itu akan bisa apa? Membalikkan opini publik sekaligus yang menjungkirkan para penuduhnya. Jokowi malah naik. Kalian ini pembohong nih, biasanya asli. Bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles. Yang penjelasan rektor UGM itu, maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Makanya saya bilang Joko Widodo jangan mundur, jangan cabut laporan Anda, gitu loh. Berani mau memenjarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan, tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik yang Anda lalui. Karena apa? Ijazah Anda itu sudah pernah Anda pakai 2 kali sebagai presiden. Buntut klarifikasi UGM dan memberikan sebuah pernyataan bahwa ijazah Jokowi asli dan Jokowi adalah alumni UGM. Memang UGM adalah lembaga yang sah untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu. Akan tetapi komentar masyarakat masih sangat miring sekali, bahkan masyarakat semakin tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli karena UGM memberikan klarifikasi secara sepihak, tidak melibatkan pihak yang bertentangan atau pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Masyarakat butuh bukti, bukan narasi. Itu kebanyakan komentar dari masyarakat. Terjadi di UGM itu, UGM telah sengaja menjadikan dirinya dari satu institusi ilmiah, universitas, menjadi institusi satuan keamanan, satpam. Dan Banyak satpamnya memang, ya, banyak banget. artinya saya mendengar penjelasan dari juru bicara ya, Sivitas Akademika kan. Nah, dari poin-poin yang dia jelaskan, ini bukan penjelasan satu lembaga akademis. Ini satpam saja kalau jelasinnya kayak gini. Itu kemudian kebetulan saya juga setelah mendengar itu belum lama ini kan rektor UGM juga memberikan penjelasan, ada 10 poin. Ini Sebelum kita ngobrol ini kan, jadi loh, ini rektor kok ngomong seperti ini 10 poin, dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Kalau sesuatu yang sifatnya ilmiah, wacana ilmiah, itu ada konsep namanya show, don't tell. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Nah, 10 poin rektor UGM itu hanya omon-omon itu. Nah, ini parah nih. Tidak menunjukkan etos ilmiah untuk menjelaskan. Nah, bagi saya, menurut saya UGM itu kalau masih memiliki etos ilmiah, sebuah lembaga pendidikan universitas yang paling bergengsi di Indonesia. Saya pernah menulis dalam tulisan saya, UGM itu harus mendedikasikan beberapa halaman di website dia untuk show, kasih pengantar, tunjukkan frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan publik ya dari perdebatan wacana itu harus semua bisa dijawab, bukan hanya dengan wacana, tapi tunjukkan dengan bukti, fotokopian di-upload, link juga bisa diklik. Nah, itu ciri-ciri universitas yang ilmiah yang modern. Nah, UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya.
Nah, ini sangat menyedihkan. Setuju. Kalau UGM sudah seperti itu, bagaimana juga dengan kampus-kampus lainnya? Tapi saya bisa memahaminya begini. UGM ini kan sedang dalam sorotannya. Istilahnya dalam jurnalisme itu spotlight. Dia disorot media, disorot lampu-lampu, sementara dia punya konflik of interest. Konflik of interestnya adalah terkait ijazah Jokowi. Betapapun kan dia mungkin yang mengeluarkan ijazah itu. Nah, sementara kan sebenarnya rektorat sekarang, pimpinan-pimpinan UGM sekarang itu kan tidak terlibat, mungkin tidak tahu. Nah, jadi mereka tidak tahu juga mesti ngomong apa. Tetapi karena sedang terperosok dalam lembah, mereka tidak tahu harus bagaimana menjawab. Selain mengeluarkan rapalan-rapalan yang membosankan itu, ngomong hal-hal yang sama terus. Alih-alih memberikan bukti, memberikan dokumen dan sebagainya, itu kan sesimpel itu ya. Kalau kita pernah kuliah tahulah, bukti itu lebih bertenaga, lebih powerful ketimbang hanya perkataan gitu. Evidence based fakta gitu. Nah, itu yang membuat saya prihatin, karena kalau memang UGM ini dan Sivitas Akademika ini memang betul-betul punya etos itu dan tidak punya rasa bersalah, attitude-nya sebenarnya tidak seperti itu. Mereka dengan simple bentuk tim fact finding. Nah, tim fact finding itu kerja sekian lama, kemudian melaporkan ke rektorat, hasilnya ini, temuan fact findingnya dipublish di website dia. Sesimpel itu. Apapun ya. Kesimpulannya bisa jadi, kesimpulannya ternyata betul. Jokowi pernah dapat ijazah tapi hilang misalnya. Misalnya kayak gitu. Saya punya 3 skenario memang. Satu, Jokowi pernah kuliah, selesai, tapi ijazahnya hilang. Baru merasa perlu untuk membuat setelah dia pengen jadi wali kota dan seterusnya. Atau kedua, dia pernah kuliah tapi tidak selesai, drop out karena milih jadi tukang pelitur kan. Nah, jadi bisnis kayu lebih menguntungkan ketimbang insinyur perkaduan. Yang ketiga, yang teori yang paling ekstrim memang ya kemungkinan tidak pernah berkuliah. Nah, saya itu cenderung kedua ya sebenarnya. Kalau feeling saya melihat attitude Jokowi dan bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles gitu. Yang tidak menunjukkan etos sebuah perguruan tinggi atau institusi ilmiah, baik yang sudah ketika dia memadamkan acara sampai itu kan seperti kalau itu dulu biasa dilakukan era Orde Baru, Kodam Gaso, Satpam. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat perkembangan masalah yang masih belum selesai ini. Tangkap Praktino usut keterlibatan pembuatan ijazah palsu Jokowi demi uang institusi pendidikan jandi amburadul dan tak bermoral. Rakyat Indonesia sebenarnya dibodohi oleh hanya satu orang, yaitu Jokowi. Mantan presiden, kerjanya hanya berbohong, kenapa tidak borgol. Sangat sayang kita dipermainkan oleh orang bodoh, ngibul, pembohong. Kalau UGM-nya sih oke, tapi oknumnya yang bikin rusak UGM membela tanpa bukti fakta ijazahnya. Jokowi hanya argumen, omong-omong, dan ngeles parah. Sebaiknya Praktino harus dipanggil untuk diperiksa. Honor di kantor saja diminta ijazah palsu presiden. Memang rektor UGM menggali kubur sendiri. Tunjukkan diteliti independen, wajib bongkar semua kasus ini. 3 manusia terlaknat. Pemeran yang pertama dalam kasus Cipal ini, DRR Joko Widodo, Profesor Praktino, dan Ova Emilia, didukung pemeran pembantu KPU, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan para herder termul. Tolong dilengkapi siapa lagi. Rakyat wajib menghukum Jokowi, selama ini aparat hukum tak berarti. Penegak hukum tak bisa lagi berharap, karena penegak hukum melindungi kejahatan oleh penjabat tinggi RI. Pembohong pasti kalah dengan kejujuran. Percayalah, Allah nggak tidur, yang pembohong pasti kebongkar. Ngaku sajalah Bu Rektor, tunjukkan yang asli. Jokowi dan termu-termu menggunakan kebiasaan masyarakat, bahkan lembaga-lembaga pemerintah seperti TV, koran, majalah, dan berita-berita digital akan merasa bosan dan meredup sendiri. Itulah mereka inginkan. Percuma bertahan. Rakyat kecil pun tahu Jokowi bohong dan jasanya palsu. Mengoyak rektor UGM. Tunjukkan selesai, tapi jika lo takut
masuk boy itu sebabnya. Makanya ngeyel terus. Berani dengan modal besar, nggak peduli halal haram. Tekan sana sini plus penyanderaan, bubar tatanan. Adalah Pak itu kumpulan manusia pembohong yang sudah disiapkan untuk mengkudeta negara. Yang jelas ijazah ditutupi uang jadi nggak bisa ditembus oleh hukum. Orang bodoh pun tidak percaya kalau ada bukti. Tidak ada bukti kan pembohong. Untuk cepat selesai ijazah Jokowi, cepat Praktekno tangkap dan hukum mati karena Praktekno dibalik dalam kehancuran NKRI yang berstrategi untuk loloskan Jokowi untuk berbuat sesuatu NKRI bisa hancur. Inilah menteri penipu nomor. Kalau barang buktinya tak ditunjukkan kami pun jadi yakin kalau ijazahnya palsu. Itu bukan kelalaian tapi kesengajaan. Ijazah masalah sepele bertahun-tahun ribet banget. Pak Jokowi tunjukkan ke publik, diampar di meja, diperiksa teliti, selesai gaduh ijazah terus. Sama betul bicaranya seperti majikannya. Tidak bisa hanya menunjukkan ijazah analog tapi harus ditunjukkan bukti validasi dari laborat forensik yang teruji secara terbuka. Artinya pengujian yang dapat diikuti oleh seluruh warga negara ilmiah mulai dari jenis kertas, font cetakan, tinta stempel, tinta tanda tangan, materi, tinta tulisan nama dan foto pemilik ijazah. Ijazah Jokowi palsu menurutku karena dapat secara insan atau enggak jelas. Oknum-oknum UGM jika pernah berdusta dan mendusta, segeralah taubat karena yang di bawah naungan UGM itu banyak. Kepada masyarakat Indonesia yang memiliki akal waras dan punya hati nurani serta cinta kepada negeri ini, belalah jika kebenaran bukan penjahat-penjahat yang suka berbohong serta korupsi. Politik gaya baru kejauhan. Heran, oknum UGM Praktino udah kebelat jabatan hingga korbankan nama besar UGM, mending tidak usah kuliah. Tuh akhirnya dibodohi, malu jadi rakyat. Manusia kalau sudah dikuasai nafsu ambisius tidak akan pernah peduli apapun siapapun, jangankan orang sama Allah saja nggak pernah ingat maupun takut. Yang lebih menggelikan lagi, negara sebesar bahkan dihuni rakyat ratusan juta ribu bisa dibodohi dan dikendalikan oleh seorang yang tampaknya tikus curut. Untuk menyelesaikan kasus ijazah itu, ijazahnya langsung ditunjukkan. Kalau rakyat kecil punya ijazah palsu langsung ditangkap atau dipenjara. Tapi kalau mantan presiden ijazahnya palsu, sampai bertahun-tahun bebas melenggang dan berkeliaran. Suap sana, suap sini dari uang korupsi untuk menutupi kebohongannya. Good, hukum dengan berat bagi penjabat-penjabat koruptor. Mendapat jabatan karena berhutang budi akan sulit bertindak tegas. Rakyat seharusnya mengerti kerasukan Jokowi. Anak dan mantunya dijadikan penguasa pemerintah niat Jokowi. Pengen negeri ini dikuasai oleh keturunan Jokowi, tapi banyak rakyat yang belum sadar akal hal itu. Sehingga polisi tidak netral. Masalah ijazah saja yang cemen bertele-tele, tidak seperti menangan kasus narkoba. Jokowi kalau nggak menunjukkan ijazahnya yang asli, sudah menghukum Bambang Tri dan Gus Nur. Dosa apa yang ditanggung Jokowi dan penegak hukum akan terima akibatnya di akhirat nanti. Jangan bersenang-senang. Solusinya bukan narasi juga bukan keyakinan, tapi bukti kebenaran yang dilaksanakan, keterbukaan dan kejujuran. Sekali orang berbohong, dia akan terus berbuat. Cara untuk berbohong terus itu udah sifat orang munafik. Kami masyarakat butuh bukti, bukan asal ngomong. Kalau ada ijazah tunjukkan apakah semua sudah mabuk di era kepalsuannya. Kalau sudah duduk jadi pejabat tinggi negara, apa yang tidak dipunyai di masa muda menjadi mudah memperolehnya, apalagi cuma ijazah sekolah S1, S2 hingga dokter, bahkan guru besar meskipun tak pernah mengajarkan keilmuan secara akademik. Aslinya harus diuji dan diteliti keaslian. Bukan omong-omong aja, buktikan berdasarkan penelitian. Mas dan bapak-bapak YTH, itulah keberhasilan Bapak Jokowi. Niatnya jadi pemimpin adalah seperti apa yang dikatakan Pak Bambang Tri, dan ada niat jahat. Coba ditayang lagi di YouTube dari Bambang Tri. Salam akal sehat. Ibu Rektor kelihatan bohongnya dan takut dalam tekanan, tapi sudah dapat jabatan dan sumpah mau tidak mau harus bertahan untuk menutupi merekayasa. Semoga para mahasiswa harus berani desak rektor UGM-nya demi nama baik kampus besar UGM. Jangan dirusak. Wahai sesama anak bangsa, saya menginginkan agar kita berhati-hati
menafsirkan fenomena yang terjadi saat ini. Banyak yang tampak seperti penghasilan dan sebagainya. Padahal sebenarnya orang-orang berdosa tampak seperti pengkhotbah, sementara mereka yang mencari kebenaran tanpa seperti malaikat. Padahal sebenarnya iblis datang sebagai penipu, muncul setiap saat untuk melakukan misi perpecahan, penipuan, tipu daya, dan menjadi iblis dengan berisik berdebat. UGM atau Universitas Gadjah Mada, masalah sekarang dirusak mantan rektor Praktino dan rektor OVA institusi rubah aturannya bahwa rektor ditunjuk presiden bukan lagi atas dari kementerian Dirjen Dikti. Bukti yang fakta real lulusan UGM pada cerdas. Padahal sangat-sangat mudah hari itu juga kelar asal pemerintahan mau, terutama pemimpin tertinggi. Sekarang itu aja sangat gampang dan simpel. Semua tim kuasa hukumnya Jokowi juga laporkan juga para termol yang ikut berbohong ijazah palsunya Jokowi. Barang siapa yang mau melindungi, membela kejahatan dalam kebohongan dan penipuan, sama saja sikapnya itu sedang dalam menyesatkan dirinya sendiri, karena dengan lambat laut suatu saat pasti akan terungkap. Dengan cepat atau lambat pasti akan mendapat balasan yang sangat sesuai dengan apa yang dilakukan baik di dunia maupun di akhirat. Rektor harus punya data, misal pernah masuk dan tercatat tahun berapa lulus tersebut perguruan, kemudian kan ada catatan naik tingkat sampai tingkat terakhir, dan ekspresinya siapa pembimbing, dan konsep tesis, judul dan bab sampai selesai dan ditandatangan pembimbing dan diuji oleh Dewan Penguji dan akhirnya wisuda. Baik teman-teman, kita sudah melihat sebuah cuplikan video di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar. Salam NKRI, harga mati.